Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Zahra memilih pulang menggunakan taksi daripada diantar oleh Dewangga. Ya, alasannya tentu tak ingin ketahuan oleh Farid lebih dahulu. Tentu Dewangga tak serta-merta mengiyakan keinginan Zahra. Keduanya harus berdebat lebih dahulu dan akhirnya Dewangga mengalah. Harus ada kejutan untuk Farid dan Rena. Setelah memastikan Zahra pergi menggunakan taksi, Dewangga segera pergi ke kantor karena banyak pekerjaan menumpuk di sana. Sedangkan Zahra memasuki rumah dengan gerakan yang sangat malas. Dia sebenarnya sangat enggan untuk masuk ke dalam rumah yang semula sedikit hangat tapi berubah menjadi dingin. Zahra membuka pintu dan melihat Rena yang sedang duduk sambil melihat TV. Zahra tersenyum remeh saat wanita itu mengusap perut buncitnya. Setelah melihat Rena, keinginannya untuk hamil merosot begitu saja dan bersyukur melakukan kontrasepsi jangka panjang. Zahra tak menyapa sama sekali dan segera naik ke lantai atas untuk ke kamar. Sedangkan Rena sadar kalau Zahra datang saat wanita itu sudah menaiki tangga. "Kau bisu?" Datang tak ucap salam dan berbicara. "Ingat sedang hamil. Nanti anakmu saja yang bisu." Zahra kembali berjalan naik setelah menanggapi perkataan Rena. Sedangkan wanita itu segera mengambil ponselnya, mungkin akan melapor pada Farid. Zahra yang memang sudah mengganti password pintu kamar, tentu tak bisa diakses oleh Farid. Jadi aman kamar utama tak bisa dimasuki oleh Farid ataupun Rena. Dia tak mau kamar ini dimasuki oleh orang lain. Zahra berbaring dan istirahat karena besok dia sudah lekas bekerja lagi, menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya Zahra tertidur dengan pulas. Sedangkan Dewangga yang sudah berada di kantor segera dikejutkan oleh Farid yang sudah ada di sana. "Kenapa adiknya ini berada di sini?" "Farid, kenapa di sini?" "Mas Angga dari mana?" "Dari rumah kekasihku." "Kenapa kemari?" "Bukankah kamu berkata menemani Rena?" "Zahra sudah tahu aku selingkuh, dan dia menyuruhku pulang dengan Rena. Lalu kamu juga membawa Rena." "Ya mau bagaimana lagi? Rena juga tak bisa aku tinggal. Dan lebih parah adalah Zahra mengganti pintu kamar utama, jadi semalam kita tidur di kamarmu." Dewangga berpikiran kamarnya yang berada di rumah Farid adalah kamar kedua di sana. Dan letaknya tepat di samping kamar Zahra. Entah kenapa ide licik terlintas di otaknya. "Aku akan menginap besok atau lusa." Itu bagus. Tapi aku mau kamarku yang biasa, karena ada bajuku di sana." Aku bisa tidur di kamar tamu di lantai dasar karena Rena juga akan lelah jika naik turun tangga." Lalu respon Zahra bagaimana melihat kalian benar-benar pindah ke rumah? "Aku belum tahu, dia belum kembali saat aku datang. Tapi sepertinya dia sudah kembali karena Rena menghubungiku barusan mengatakan kalau Zahra memakinya dan mengatakan anak kami bisu." Dewangga mengangguk sebagai respon dari cerita sang adik. Dia sepertinya tahu bagaimana argumen itu bisa terjadi. "Lalu kenapa kamu kemari?" "Perusahaanmu semakin berkembang pesat, Mas. Aku mau menanyakan tentang saham pemberianmu itu." "Kenapa? Apa aku bisa menggunakannya?" "Untuk apa?" "Sebentar lagi Rena melahirkan. Dan kita butuh makan juga. Kamu ini bukan orang miskin yang kekurangan uang. Bagaimana bisa menjual aset?" "Asetku sudah banyak yang aku jual." "Kamu terlalu gegabah dan cepat menjual aset, Farid. Asetku beberapa sudah aku jual saat membangun rumah di Pulau Mas. Ayolah Mas, bantu aku. Kamu menjualnya lagi." Zahra tahu tentang ini. "Tidak, dia tak pernah tahu aku menjual semua asetku. Kamu selalu mengandalkan asetmu itu dan tak mau bekerja. Apa kamu bodoh? Semakin lama kamu akan jatuh miskin. Mau bagaimana lagi? Aku tak bisa kalau harus bekerja. Kamu sudah dewasa. Bebanmu bukan Zahra yang bisa bekerja saja, tapi istri keduamu yang hamil. Apa kau gila?" "Mas, jangan menceramahi aku. Katakan apa bisa aku jual saja saham pemberianmu itu?" "Tidak, saham yang aku berikan bernilai kurang dari 100 juta. Saham itu aku tarik dan akan aku transfer kamu 100 bagaimana?" "Baiklah, aku setuju. Tapi ingat aku tak mau ada lagi kejadian kamu menjual aset atau tak bekerja. Kamu bisa bekerja apa saja bahkan di perusahaanku." Iya Mas. Aku tahu.
Dewangga mengambil sebuah cek dan menuliskan nominal 120 juga di sana. Sebenarnya dia benar-benar kesal pada adiknya ini. Ya, dia mengandalkan uang investasi, uang warisan, dan pemberian dari Dewangga. Nah, ini yang 20 juta berikan pada istrimu. Rena. Wah, terima kasih, Mas. Tahu saja kalau Rena lagi butuh. Zahra juga. Dia istrimu. Zahra itu bekerja, jadi pasti tak butuh. Aku pulang dulu, Mas. Terima kasih. Farid pergi begitu saja, sedangkan Dewangga menghela nafas. Dia begitu tak paham dengan pemikiran Farid. Sedari awal menikah ke satu Zahra, lelaki itu masih berhubungan dengan Rena. Kenapa bisa menikahi Zahra? Dewangga kembali menghela nafas kasar dan mengambil ponselnya, mengirim uang untuk Zahra senilai 50 juta dengan catatan untuk pamer pada Farid dan Rena. Sedangkan di sisi lain, Zahra masih tidur. Dia kelelahan. Badannya remuk redam. Bahkan bagian sensitifnya cukup perih. Sampai sebuah ketukan di pintu terdengar dan membangunkan Zahra. Sebelum membuka pintu, Zahra lebih dahulu membuka ponselnya dan sedikit terkejut saat melihat uang dari Dewangga senilai 50 juta untuk pamer katanya. Zahra begitu bersemangat untuk membuka pintu dan segera dibuka pintu itu. Rupanya Farid di depan pintu. Ada apa? Kenapa pintu ini berganti password? Aku tak mau kamar nyamanku dipakai orang lain. Kamu, ayo turun makan. Aku sudah membelikan makanan. Apa makanannya? Nasi Padang. Aku tak makan, kalian makan saja. Zahra kembali menutup pintu dan membuka ponselnya. Dengan cepat Zahra membuka aplikasi pesan antarnya dan memesan beberapa makanan seafood. Setelah selesai memesan, Zahra segera pergi ke kamar mandi dan mandi dengan cepat. Zahra memakai mini dress berwarna gelap dan juga menggerai rambutnya. Begitu cantik. Zahra segera turun bertepatan dengan ojek antar makanannya datang. Zahra segera duduk di meja makan bergabung dengan Rena dan Farid. Katamu tak mau makan. Aku tak ingin makan nasi Padang. Lalu, jadi aku pesan sendiri seafood. Zahra segera membuka bungkusan itu dan seketika aroma masakan tercium di mana-mana. Rena tentu emosi karena tak terima dia makan nasi Padang dan di depannya ada seafood. Sayang, aku mau juga. Sabar ya, kita nanti beli. Kamu ada uang, katamu belum gajian. Nah, ini untuk kamu dari Mas Angga. Dia baik kan pada calon keponakan. Wah, 15 juta untukku, Mas Angga sangat baik. Dia pasti senang memiliki keponakan. Farid mengeluarkan uang 15 juta untuk Rena. Dan itu hanya dijawab kekehan oleh Zahra. Zahra mengeluarkan ponselnya dan membuka m-bankingnya. Wah, Mas Dewa juga sayang padaku. Memberiku uang shopping. Rupanya lebih perhatian Mas iparku ketimbang suami. Seketika Farid marah dan emosi karena perbuatan Zahra. Dia juga malu di depan Rena dia bisa berkata begitu. Sehari mereka tinggal bersama sudah begini, bagaimana bisa mereka tinggal selamanya bersama? Transfer uang itu padaku, biar aku yang pegang. Mas Dewa memberikannya padaku untuk shopping bukan keperluan rumah, jadi ini hal pribadiku. Jangan mengada. Zahra kembali meneruskan acara makannya dan nampak di seberangnya Rena merengek pada Farid. Mas, aku gak mau 15 jutanya. Aku mau yang 50 juta. Mau tukar? Zahra, uangnya tukar. Kasihan Rena hamil. Tidak, aku tidak mau. Makanan yang dimakan Zahra belum habis dan sudah Zahra tinggal begitu saja. Dia sudah tak mood makan. Tapi dia begitu senang saat Farid dan Rena bertengkar. Zahra dengan cepat naik ke lantai atas untuk ke kamar dan menghubungi Dewangga. Hai Daro, bagaimana di sana? Dering ketiga Dewangga sudah menjawab panggilannya dan tentu segera memberikan pertanyaan. Ya, asyik, terima kasih uangnya Mas. Itu untukmu bersenang-senang. Katakan kenapa menghubungiku. Aku kangen. Ayo lakukan panggilan video agar tak rindu. Ayo. Keduanya benar-benar melakukan panggilan video. Ya. Zahra dan Dewangga saling mengobrol tapi juga bekerja. Ya. Dewangga dan Zahra bekerja tapi masih bisa mengobrol atau hanya diam karena berkonsentrasi dengan pekerjaan masing-masing. Dewangga dan Zahra benar-benar seperti muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Keduanya nampak tak keberatan dengan aktivitas masing-masing, dan terkadang membuat Dewangga tersenyum sendiri. Dia sudah masuk umur 32 tahun, kenapa masih bisa seperti remaja?
Malam ini dilalui Zahra dengan damai, tidur sendiri tanpa ada gangguan apapun. Ya, walaupun dia cukup asing dengan situasi ini. Situasi di mana Farid lebih memilih tidur dengan Rena, tapi Zahra tak mempermasalahkan itu. Dan juga dia cukup asing saat bangun tidur tadi tak ada Dewangga di sampingnya. Beberapa waktu ini dilalui benar-benar bersama Dewangga, bahkan saat bangun tidur, Zahra akan melihat wajah tampanya. Tapi ini tidak. Sepertinya aku memang jatuh cinta pada lelaki itu. Zahra menghela nafas dan lekas beranjak dari tempat tidurnya untuk mandi. Ya, dia butuh menyegarkan pikirannya. Setelah selesai, Zahra lebih memilih berganti baju dengan casual dress koleksi terbaru dari sebuah brand ternama dunia. Memilih riasan tipis dan menggerai rambutnya. Setelah persiapannya selesai semua termasuk tas yang berisi MacBooknya sudah Zahra bawa dan siap untuk turun menghadapi orang-orang tak berguna itu. Nampak terdengar tawa dari dalam kamar tamu. Zahra mengernyitkan dahinya. Bukannya mereka tidur di kamar sebelah yang biasa di tempat Dewangga. Zahra yang awalnya ingin membuat kopi berbalik ke arah tawa itu setelah melihat kalau pintu di sana tak ditutup. Zahra berdiri di ambang pintu. Zahra melihat sendiri bagaimana Farid mengusap perut buncit Rena. Mungkin bayi di dalam sana sedang bergerak. Wow, romantis sekali pasangan ini. Zahra, apa kamu tak bisa mengetuk pintu? Ini rumahku, terserah aku dong. Mau apa? Jangan membuat keributan pagi-pagi seperti ini. Farid nampak berdiri dan mendekati Zahra, tapi wanita itu acuh. Rena juga berdiri dan menundukkan kepalanya. Maafkan aku ya Zahra, aku tak bermaksud merebut Farid darimu, tapi anak kami ingin dekat dengan ayahnya. Zahra yang awalnya melihat ke arah Farid segera menoleh pada Rena. Wanita ini sangat pandai membuat wajah memelas. Kau tahu Rena, aku tak keberatan memberikan lelaki ini untukmu. Bahkan dia menceraikanku. Aku tak peduli. Tapi apa ayah dari anakmu ini mau bercerai denganku? Ya, ini faktanya. Zahra melihat Farid yang menahan emosi dan juga wajah Rena yang memerah. Mungkin dia kira Zahra mengajak Farid serta Rena kembali untuk memperbaiki semuanya. Tapi ini untuk membuat Farid dan Rena tetap berada di bawah kuasanya. Sedangkan Farid tak mungkin menceraikan Zahra atau mengabulkan perceraiannya karena semua aset akan jatuh ke tangan Zahra. Aku kemari hanya mengatakan aku berangkat kerja. Jangan lupa suruh istri barumu itu bebersih dan juga belanja. Tak ada apapun di dapur. Kamu kan juga istriku. Rena hamil, bagaimana bisa melakukan itu semua? Harusnya kamu bangun sedikit pagi. Kalau Rena tak mau, panggil saja At. Baik, aku panggil At, tapi tetap harus kamu bayar. Mas, kamu kepala keluarga ya, kamu dong harus bayar. Aku saja tak pegang uang bulanan. Tapi gaji aku untuk persiapan bersalin. Mas, aku gak peduli. Salah kamu sendiri nikah lagi. Tanggunglah. Zahra berbalik begitu saja dan pergi dari sana, membiarkan Farid dan Rena. Zahra kembali ke atas untuk mengambil sebuah map yang tertinggal. Saat kembali turun, nampak pintu sudah tertutup dan sedikit berisik di dalam sana. Sudah bisa ditebak jika di dalam sana, keduanya sedang bertengkar. Mungkin antara Rena tahu fakta bahwa rumah beserta aset lainnya milik Zahra, atau Zahra tak bisa diatur oleh Farid. Zahra hanya tersenyum dan pergi begitu saja. Mungkin dia harus memberi pemanas lainnya agar keduanya bertengkar. Zahra memilih pergi menggunakan taksi dan menuju kantor lebih awal. Tentu tujuan utama Zahra adalah ruangan sang kakak, Rafael. Sebelum masuk ruangan sang kakak, Zahra melihat ponselnya dan tentu ada beberapa pesan dari Dewangga. Aku sangat rindu. Aku tak bisa tidur kalau tak dipeluk. Kapan bertemu? Ini terasa lama. Apa kamu cemburu dengan Rena dan Farid? Aku akan menemuimu. Terlalu rindu. Zahra terkekeh dengan semua pesan Dewangga yang seperti anak remaja. Dia tak paham bagaimana lelaki ini bisa semanis ini. Zahra segera membalas pesan Dewangga dengan kalimat singkat. Aku juga sangat rindu, kita akan segera bertemu. Zahra tersenyum dengan kalimat balasannya. Apa mungkin dia juga ketularan Dewangga? Zahra segera berdiri dan meninggalkan lamunannya. Dia harus menghasut sang kakak. Dan juga menerima kemarahan sang kakak. Zahra berjalan dan melihat sekretaris Rafael sudah di mejanya. Apakah Rafael sudah datang? Sekretaris itu tersenyum. Ya, dia tahu hubungan ini tapi tetap menjadi rahasia kantor. Ada,
Tadi Pak Rafael menyuruhku untuk mencarimu. Sepertinya dia marah. Aku sudah tahu. Zahra segera masuk begitu saja dan belum sampai mendudukan bokongnya. Rafael sudah melemparinya dengan beberapa foto Farid dan Rena di bandara kemarin. Maksudmu apa? Hah? Kak, kau ini cantik, menjadi janda pun tak masalah. Kau gila malah membiarkan dua orang bangsat itu pulang. Kak, aku tak mungkin langsung menceraikan Farid. Dia harus tersiksa dulu memilih keputusan menikah lagi. Dia harus tahu jika aku bisa menindas dia dan aset tak akan jatuh pada mereka. Tapi Syah, kau tahu, ini sangat beresiko. Jika papa dan mama tahu, akan seperti biasa. Kalau kamu tak banyak omong, tak akan tahu. Baiklah, resiko sakit ada di kamu sendiri. Jadi sekarang apa? Zahra mengangguk dan tersenyum. Zahra mendekati Rafael. Sedangkan Rafael memicingkan matanya. Dia tahu gelagat Zahra seperti ini pasti ada maunya. Mau apa? Katakan. Aku mau mobil. Kak, kau mengadah? Minta mobil seperti minta permen. Ayolah kak. Aku kan sangat jarang minta padamu. Jadi berikan ya. Mau mobil apa? Sport. BMW M. Lamborghini. Kau semakin gila. Zah, kakakmu ini juga tak sekaya itu. Itu tak akan membuatmu miskin kak. Ayolah. Baik-baik, 1 minggu lagi mobil ada di basement. Aku mau nanti sore ada. Kau ingin aku serangan jantung? Jika Kak Rafael kena serangan jantung, aku akan menunggu kakak di rumah sakit. Zahra. Baiklah, nanti sore mobil BMW atas namamu sendiri di basement kantor. Tapi ada satu syarat dariku. Apa? Sebelum anak wanita itu lahir, kamu harus menendang mereka. Aku tahu kak, itu gampang. Terima kasih kakakku yang paling tampan. Zahra memeluk Rafael dengan erat. Bukankah dia beruntung memiliki kakak sebaik dan Sergio Rafael? Memang paling benar dia menjadi adik Rafael walau kedua orang tuanya sedikit menyebalkan. Lalu bagaimana nasib kakak iparmu? Zahra melepas pelukannya. Merasa aneh dengan pertanyaan sang kakak. Kenapa memang dengan Mas Dewa? Kalian ada hubungan, aku tak bisa membantu jika kalian ketahuan dan hak aset sulit kamu dapatkan. Kak Rafael sok tahu. Aku memang tahu, Dewangga temanku di klub, dan dia menjadi orang yang berbeda beberapa waktu ini. Mungkin semenjak kalian serumah. Menurutku tak ada yang berubah dari lelaki itu. Banyak, siapa yang tak mengenal Dewangga yang tak pernah tersenyum dan sangat acuh terutama soal bisnis. Dia melibas habis lawannya. Tapi beberapa waktu ini lebih normal seperti manusia lainnya. Hanya perasaanmu saja. Kalau tak ada hubungan kenapa lock screen Dewangga fotomu sedang tidur? Seketika Zahra terdiam. Dia tak tahu kalau Rafael dan Dewangga mengenal sedekat ini. Ini pasti tak akan baik. Aku sarankan kalian bermain lebih aman. Dan jangan terlalu sering bertemu di luar. Kita tak tahu siapa yang akan merusak semuanya. Kak Rafael tak memarahiku. Kamu sudah dewasa, untuk apa dimarahi seperti anak kecil? Lebih baik kamu bekerja dengan baik. Aku akan pergi rapat. Rafael meninggalkan Zahra sendiri di ruangan itu dan membuat Zahra sesak nafas. Dia tak tahu akan secepat ini ketahuan oleh sang kakak. Dia mengira akan meninggalkan ini semua tanpa orang lain tahu, tapi rupanya sang kakak yang lebih dahulu tahu. Zahra menghela nafas dan keluar juga dari ruangan itu. Zahra memilih untuk kembali ke ruangannya dan bekerja. Anita juga menyambut Zahra dengan suka hati karena pekerjaannya tak akan menumpuk lagi saat Zahra datang. Mari bekerja lagi dan menambah pundi-pundi uang.